Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 golongan C akan mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0, arsitektur IoT, dan infrastruktur IoT. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ahmad Saifur Rahman sebagai ketua tim. Saya Fikri Maulana Muzahidin sebagai tim IT. Dan saya Indah Nurmahmudin sebagai tim kreator. Baik, langsung saja. Revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Next. Revolusi industri 4.0 awal diciptakan yaitu pada tahun 2011. Istilah ini pertama kali dibuat di Jerman dengan pemanfaatan potensi dan konsep baru mengenai ketersediaan dan penggunaan Internet of Things. Masuknya industri 4.0 yang ditandai dengan adanya revolusi digital membuat revolusi ini dijuluki sebagai revolusi industri yang berhubungan langsung dengan digital yang cakupannya yaitu dari berbagai jenis teknologi. Next. Zaman revolusi industri 4.0 berawal pada tahun 2018 hingga sekarang. Revolusi ini menyatukan kedua teknologi, yaitu otomatisasi dan cyber. Teknologi ini merupakan gaya dalam pertukaran data secara manufaktur dan otomasi, lain dengan revolusi sebelumnya. Industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersama dengan teknologi-teknologi baru seperti dalam bidang robotik, sains, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan suatu konsep yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer data dan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus tanpa memerlukan interaksi manusia ke komputer. Next. Adapun cara kerja dari IoT, yaitu yang pertama memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang di setiap perintah dari suatu argumen menghasilkan sebuah instruksi dan komunikasi antar sesama mesin yang terhubung secara otomatis. Hal ini menjadi media penghubung antara perangkat tersebut yang digunakan adalah internet. Saling terhubungnya perangkat-perangkat cerdas ini serta data yang dihasilkan adalah intisari dari Internet of Things atau IoT. Berikutnya yaitu metode yang digunakan dalam Internet of Things atau IoT adalah nirkabel atau pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fikri. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu arsitektur IoT. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dari arsitektur IoT. Arsitektur Internet of Things merupakan sistem kerja dari komponen yang berisi pengaturan dan prosedur operasional dari keseluruhan data. Sebuah arsitektur diperlukan untuk menunjang jalannya alat produksi yang terkoneksi dengan Internet of Things. Dengan demikian, terbentuklah sebuah sistem yang menjadi penghubung antar perangkat agar dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan. Next. Terdapat 3 elemen utama dalam arsitektur IoT. Yang pertama yaitu barang fisik. Barang fisik meliputi modul IoT. Kemudian yang kedua, perangkat koneksi internet. Perangkat koneksi internet ini bisa berupa modem, router, maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu cloud data center, yaitu tempat penyimpanan aplikasi berbasis cloud. Next. Terdapat 7 layer arsitektur IoT. Yang pertama, Things Layer. Things Layer terdiri dari perangkat akhir sistem IoT untuk mengirim dan menerima informasi, seperti SmartThings dan perangkat seluler pintar. Yang kedua,
yaitu connectivity layer. Connectivity layer bertugas untuk mentransmisikan data secara real time. Kemudian yang ketiga, edge fog computing. Edge fog computing bertugas untuk mengkonversikan data jaringan yang bervariasi menjadi informasi. Kemudian yang keempat, data accumulation, yaitu mengubah data berbasis peristiwa menjadi data berbasis query untuk diproses. Selanjutnya, data abstraction layer, yaitu menggabungkan dan menyimpan data untuk pengembangan aplikasi sederhana dan peningkatan kinerja. Selanjutnya, application layer. Layer ini bertugas untuk mempertimbangkan persyaratan aplikasi dan interpretasi pada layer 5. Kemudian yang terakhir ada collaboration dan processes. Kolaborasi pada IoT sangat diperlukan agar aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh orang dan tujuan yang berbeda. Next. Terdapat 4 tahap arsitektur IoT. Yang pertama yaitu Internet Gateway. Pada saat sensor membaca data, data tersebut dikonversi dalam bentuk digital untuk diproses. Dengan bantuan sensor maupun aktuator, data yang sudah dikonversi akan dirutekan menuju jaringan Internet Gateway. Kemudian yang kedua, Connected. IoT tidak dapat bekerja apabila tidak ada objek yang dihubungkan, terlepas itu berupa sensor maupun aktuator. Tanpa keduanya, proses pengumpulan data tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, Edge IT System. Sebagai tahap ketiga, Edge IT System berurusan dengan kegiatan pre-processing dan menambahkan analisis data. Kemudian yang terakhir, yaitu data center dan cloud storage. Data yang sudah terkumpul akan disimpan di penyimpanan cloud. Tujuannya yaitu untuk membantu menindaklanjuti hasil akhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Nurmahhuda. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang infrastruktur IoT. Yang pertama yaitu definisi infrastruktur IoT. Suatu infrastruktur manufaktur disebut pintar jika mampu mengawasi proses produksi itu sendiri. Selain itu, infrastruktur pintar juga harus terkoneksi dengan jaringan sehingga pengelola bisa mendapatkan laporan tentang keadaan di laporan secara langsung atau real time. Secara umum, IoT berarti semua peralatan yang mendukung proses bisnis dan juga manufaktur dihubungkan ke jaringan internet sehingga saling terkoneksi satu sama lain. Pengelolaan dan analisis pun menjadi lebih mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu infrastruktur IoT di industri. Di dunia industri, IoT dapat diaplikasikan di dalamnya. Fungsi dari hal ini yaitu meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan. IoT juga memberi kemudahan menjalankan bisnis dengan otomasi, manajemen aset bisnis, kontrol biaya, dan masih banyak lagi. IoT sendiri memungkinkan pengguna dalam sektor industri mendapatkan informasi secara real time. Contohnya, dalam penggunaan IoT di sektor publik terkait dengan pengelolaan infrastruktur suatu kota. Misalnya dalam kerusakan fasilitas, bisa diketahui secara real time dengan bantuan aplikasi khusus. Masyarakat setempat pun dapat mengunduh aplikasi ini dan bisa melaporkan langsung jika ada kerusakan fasilitas. Contoh lain yaitu pada perencanaan pembangunan gedung, yang akan semakin mudah dan juga efisien jika memanfaatkan sensor yang dipasang di beberapa tempat untuk mengindra informasi penting, seperti arus udara atau temperatur. Informasi dari sensor ini kemudian dikomputasi dan kita mendapat informasi secara langsung dari tempat tersebut.
Kesimpulan dari infrastruktur IoT sendiri, meski demikian, aplikasi IoT di setiap industri bisa berbeda-beda. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari jenis produk, networking, ekosistem manufaktur, pengalaman bisnis, bahkan sampai tim kerja dalam industri tersebut. IoT pun belum bisa menyelesaikan semua masalah, karena di setiap implementasi itu butuh adanya suatu proses dan juga prosedur yang tertata dengan peraturan operasional yang tepat. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.